Banyak orang pelan-pelan melihat realita ini, bahwa ketika kita mengizinkan anak-anak mandiri, mereka akan mengejar karirnya, dan itu tanda-tanda kita tidak lagi mudah untuk tetap bersama. Situasi semakin lama semakin dilematis. Tugas dan kewajiban untuk diri sendiri, untuk masa depan, dan tugas untuk tetap merawat orang tua. Tidak terjebak pada keangkuhan dan kesombongan karena pencapaian harta, pencapaian pengetahuan, sabta timira, 7 kegelapan. Kalau orang-orang tua benar-benar mengerjakannya dengan tulus, itu sebenarnya cara dia terhubung dengan Tuhan. Makna itu kan baru terkupas kalau kita mau mencari tahu. Anak-anak mempersiapkan dirinya menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Orang tua juga harus mempersiapkan dirinya agar ketika menjadi orang tua, tidak salah dalam cara berkomunikasi dengan anak-anak. Itu juga penting. Nggak cocok dengan calonmu itu. Kan sudah membangun benih-benih ketidakcocokan di awal-awalnya sudah nggak bagus, setelah lama jadi bagus. Jarang-jarang. Ini ajakan buat kita semua. Siap-siap punya mantu, siap-siap punya cucu. Harus tahu bagaimana menjadi orang tua yang lebih wise bagi anaknya. Orang tua harus siap kehilangan, itu artinya begini, kekuatan untuk terus-menerus menguasai anaknya. Anak itu sudah harus diizinkan mengaktualisasikan dirinya yang mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan orang tua. Tantangan mereka ke depan itu akan berbeda dengan tantangan orang tua. Orang tua pernah menjadi muda, tapi anak muda belum pernah jadi orang tua. Belajar untuk membuat dia tetap bangga pada dirinya sendiri. Anaknya itu adalah reinkarnasi dari siapa? Tentu dia mempunyai visi dan misi yang tidak sama dengan kita. Seorang ibu dan orang tua itu hanyalah pasangan yang diberkahi untuk dilewati oleh roh ke dalam tubuh baru. Tidak berhak mengubah takdir yang dipilih oleh sang roh itu dalam tubuh si anak. Menjadi seperti yang ditakdirkan oleh semesta ini. Kadang-kadang orang tua ngebanggain juga. Lama-lama apa? Anak tuh bisa, itu sebuah kewajiban. Nggak bangga lagi sama saya. Jadi rasa bangga itu menjadi milik sendiri. Karena apapun diterima apa adanya gitu. Karena anak itu bukan cermin kita. Bunga itu mekar dari dalam, bukan dari luar. Cinta kasih, keharmonisan, itu mekar dari dalam diri kepada pasangan, kepada keluarga kecil, kepada keluarga yang lebih luas, kepada lingkungan, dan seterusnya. Makanya negara kenapa susah harmonis? Karena di dalam masing-masing keluarga itu mereka pun tidak harmonis. Welcome to Kadek Ayudia's podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudia, dan hari ini saya sudah bertemu dengan narasumber Pak Dr. Wayan Mustika. Om Swastiastu, Pak Wayan. Ulang lagi. Sempat ketemu di awal April, akhir April, sekarang di pertengahan Mei, Astungkara bisa pulang ke rumah semesta lagi. Pulang ke rumah lagi. Iya, Pak. Ya. Pak Wayan, saya sekarang mau nanya-nanya lagi nih, Pak. Kemarin kan saya pernah ngebahas tentang keluarga ya Pak ya. Iya. Yang kemarin itu tentang orang tua ke anak gitu. Nah, sekarang saya pingin nanya soal anak ke orang tua gitu ya Pak ya. Oke. Saya sih melihat sekitar saya gitu ya Pak ya. Iya. Banyak orang tua yang memberikan kasih sayang yang cukup buat anak gitu ya. Iya. Ada orang tua yang baik, ada orang tua yang sayang sama anaknya dari kecil sampai besar, sampai sukses gitu ya. Tapi banyak juga anak yang ketika sukses itu lupa sama orang tuanya gitu ya Pak. Yeah. Nah, di satu sisi saya mengerti karena saya juga sebagai anak Pak Wayan, kita punya keluarga baru gitu ya, kita punya prioritas baru gitu. Gimana sih Pak kondisinya ini sebenarnya yang baik itu seperti apa sih Pak antara anak ke orang tua gitu Pak? Ya, itu tergantung ruang dan waktu sih ya, tergantung ruang dan waktu. Kenapa yang katakan tergantung ruang dan waktu? Karena kalau di luar negeri, itu ketika anak sudah berusia 17 tahun, benar-benar dibebaskan, mandiri. Bahkan kemudian orang tua itu akan memilih berkumpul dengan sesama orang tua, entah di panti, bukan panti jompo ya. Panti jompo. Jadi mereka berada di panti jompo itu bukan merasa dibuang, tapi membuat mereka bertemu dengan orang-orang yang kalau bicara tuh sepaham gitu. Dan mereka tidak mau memberatkan anak-anaknya.
Bahkan anak-anaknya sendiri pun ketika punya anak tidak selalu tinggal bersama dengan kakek neneknya. Kalau sibuk sekali baru dikirim ke tempat kakek neneknya untuk mungkin diajak sehari 2 hari, karena mereka juga tidak ingin merepotkan. Karena kakek nenek di sana kan juga ingin punya waktu sendiri. Di samping itu orang tua juga punya kesibukan sendiri untuk bekerja keras gitu. Akhirnya tempat-tempat penitipan anak itu mungkin menjadi biasa di situ. Itu kalau di luar negeri. Kalau di tempat kita, dari kecil kita diajarkan bagaimana bakti sama orang tua. Sehingga kemudian beberapa orang akan menganggap dirinya terjebak dalam sebuah situasi yang dilema. Antara satu mengikuti panggilan karirnya, panggilan hidupnya harus kerja keras, termasuk mungkin pergi kerja di kapal pesiar, atau keluar negeri, meninggalkan keluarga di rumah, meninggalkan segala hak dan kewajibannya di rumah gitu. Karena dia harus meniti karir gitu. Akhirnya di satu sisi ada rasa bersalah juga karena tidak sempat mengurus orang tua gitu. Bahkan mungkin orang-orang tetangga-tetangga bisa jadi akan berpikir ternyata susah ya punya anak ketika mereka sukses di luar negeri, tinggal kerja di luar negeri, nggak sempat ngurus anak, orang tua gitu kan. Jadi pandangan-pandangan seperti itu kadang-kadang membuat juga situasi dilema. Pernah ada tulisan bagus nih, Dek. Tulisan seorang tua nih. Dia bercerita begini. Ternyata setelah saya menyekolahkan anak-anak saya tinggi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengusaha sukses, mereka sukses di luar negeri. Tapi ketika saya sakit, sulit sekali mereka bisa pulang untuk nemui saya. Bahkan jangan-jangan nanti ketika saya meninggal pun mereka susah untuk datang. Nah, fenomena yang sama terjadi di India katanya. India itu kan ada adat atau ajaran agama di situ. Kalau sekarang orang meninggal, harus sekarang diupacarai, dikremasi gitu. Tapi lama-lama beberapa orang tuh yang kaya-kaya, anak-anaknya tinggal atau kuliah di London gitu. Sehingga mereka harus nunggu dulu anak-anaknya pulang. Sehingga upacara kremasi tidak lagi beberapa tuh mengikuti apa yang diajarkan, yaitu sekarang meninggal, sekarang harus dikremasi secepat-cepatnya gitu. Itu yang tonton dari videonya Sadhguru, fenomena yang ada di India. Nah, artinya banyak orang kemudian harus pelan-pelan melihat realita ini. Bahwa ketika kita mengizinkan anak-anak mandiri, mereka akan mengejar karirnya, dan itu tanda-tanda kita tidak lagi mudah untuk tetap bersama. Ya. Nah, konsep orang-orang dulu di Bali mungkin sudah paham juga. Sehingga Hari Raya Galungan salah satu momentum untuk berkumpul. Kemudian Hari Raya Odalan gitu. Itu juga momentum untuk berkumpul. Sayangnya kemudian ini mungkin menjadi masalah juga. Karena seringnya kemudian libur gitu, bermasalah juga. Gitu. Iya ya Pak. Ya, nah ini yang membuat situasi semakin lama semakin dilematis antara tugas dan kewajiban untuk diri sendiri, untuk masa depan, untuk karir, dan tugas untuk tetap merawat orang tua. Karena ajaran agama kan melarang kita untuk mengabaikan orang tua kita. Tapi di satu sisi, perkembangan kehidupan ini akan membuat di masa depan tuh orang-orang harus bekerja keras, menjadikan waktu itu sama dengan uang. Jadi kalau ingin punya banyak uang, waktu harus dihabiskan banyak untuk cari uang. Tapi ada yang menarik itu begini, mungkin dia sudah nonton di video yang bagaimana dia ngobrol dengan orang Indonesia yang bertahun-tahun kerja dan tinggal di Belgia. Di sana dia merasakan ada sesuatu yang hilang, walaupun pekerjaannya bagus, masa depannya bagus. Artinya masa depan orang-orang di sana tuh konon katanya sangat terjamin. Kalau pensiun sudah ada yang ngurus.
Kalau sakit ada yang ngurus. Pokoknya baguslah sistem asuransinya bagus di situ. Tapi kemudian dia merasa ada yang hilang. Dia sendiri nggak tahu, tapi pada saat dia datang ke Bali, dia melihat sesuatu yang berbeda dia rasakan di Bali. Nah, ketika ada yang ditanya, dia yang menemukan yang hilang itu adalah keharmonisan dengan jiwa, keharmonisan dengan parahyangan atau Tuhan atau hal-hal yang sifatnya non material. Jadi alam-alam lain gitu lah. Bukan alam lain yang mistik-mistik, bukan. Alam lain itu artinya energi-energi yang jarang diperhatikan di tempat lain, tapi di Bali kan diperhatikan. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya mengerti bahwa Bali itu menjadi makmur versi pandangannya ketika datang ke Bali. Itu karena Bali harmonis dengan 3 hal. Palemahan, parahyangan, dan pawongan dengan manusia. Mereka harmonis dengan manusia, contohnya begini. Orang-orang tua itu masih ada tinggal bersama minimal anak tertua atau anak terkecil. Jadi ketika anak-anaknya itu sudah punya anak dan orang tua itu punya cucu dari anaknya, ada yang harus mereka urus. Ketika mereka mengurus cucu, di situ mereka merasa hidupnya mulai berguna lagi bagi orang lain. Gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan semangat hidup itu muncul lagi. Makanya sering kalau kita ke Pantai Kuta ya, itu akan ketemu orang-orang tua yang nemani cucunya ke pantai atau nemani cucunya ke sekolah. Itu membangkitkan semangat hidup. Nah, kalau dilihat dari sudut seperti itu, ternyata Bali sudah mempersiapkan pentingnya harmonis dengan pawongan, sehingga tidak melulu mengejar karir. Jadi jangan heran kalau orang Bali itu suksesnya berbeda dengan sukses orang di luar. Orang Bali suksesnya pasti tetap kembali ke rumah. Iya, benar. Paling-paling mereka akan, kalau sukses sekali yang dibesarkan, Merajan dibesarin, rumah dibesarin. Gitu. Karena sukses bagi mereka atau bagi orang Bali itu adalah tidak cukup hanya dengan kaya secara harta, tetapi kehilangan hubungan, kehilangan kontak dengan orang-orang. Tetapi sukses itu, makmur itu, jagat hita itu adalah ketika kita semua kebutuhan bisa terpenuhi. Baik kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan masa depan, yaitu ekonomi, tapi juga hubungan sosial bagus, dihargai, kemudian bisa menjadi ruang untuk mengaktualisasikan jati diri kita. Itu yang diajarkan di Bali. Itu mirip seperti yang diteliti oleh Abraham Maslow, yang disampaikan oleh Abraham Maslow itu deh. Jadi ke depan bagaimana nanti orang Bali? Apakah mereka akan tetap sanggup untuk tetap menempuh karir mereka, sekaligus tetap bisa harmonis dengan keluarga, bisa menjalankan bakti kepada orang tua dan sebagainya, sampai saat ini yang masih melihat optimisme di situ, bahwa itu akan bertahan. Apalagi kalau sistem Banjar masih berlaku di Bali. Nanti ada tuh masa di mana anak-anak itu menggantikan orang tuanya masuk anggota Banjar. Maka mereka akan belajar bersosialisasi. Nah, sehebat-hebat apapun profesi mereka, akan tiba waktu mereka harus terjun membanjar gitu, terjun untuk sosialisasi di kegiatan-kegiatan adat. Nah, itu yang semacam rem buat mereka. Ya, rem untuk mereka tidak terjebak pada keangkuhan dan kesombongan karena pencapaian harta. Juga pencapaian pengetahuan. Kan di Bali kita kenal ada yang disebut Sapta Timira, 7 kegelapan. Ada yang gelap oleh kebangsawanan atau tahta, ada yang gelap oleh guna atau pengetahuan, ada yang gelap oleh harta. Jadi kalau orang-orang masih masuk Banjar, nah di situ hilang semua. Makanya mau profesor, mau dokter, kalau giliran harus ngayah di Banjar, mereka harus jadi apa adanya gitu. Mau dia kaya raya sekalipun, kalau sudah dapat tugas di Banjar ya nyapu aja gitu. Mau mereka dapat kedudukan sebagai wakil bupati, terjun ke Banjar ya tetap aja. Nah ini dasar etika dalam banjah itu, banjah atau Banjar itu. Banjah itu kan artinya sama.
disamaratakan. Jadi semua orang dalam kondisi apapun harus merasa dirinya sama. Ini ajaran manusia pada deh. Manusia pada, kesamaan diri dalam setiap manusia itu gitu. Kayak gitu deh. Wah, saya baru nanya dikit, jawabannya udah insightful banget Pak. Saya menanggapi banyak hal ya Pak. Yang pertama kan saya jadi refleksi ngeliat orang tua saya sendiri ngurusin cucu, mereka tuh terlihat hidup lagi gitu Pak. Bahkan sangat bahagia. Saya ngeliat, kayaknya orang tua saya nggak pernah sebahagia ini gitu. Sibuk ngurusin cucu, jemput ini cucu. Terus yang kedua soal Banjar ya Pak. Saya lihat di komentar-komentar video sebelumnya ada juga yang merasa bahwa Banjar tuh sebenarnya agak ribet gitu. Banjar tuh ribet. Tapi kalau bisa dilihat dari sisi lain ternyata memang itu hal yang positif ya Pak ya. Positif. Yang positif buat kita semua. Kalau kita bisa melihat dengan jernih. Kalau orang malas melihatnya sebagai kesibukan. Tapi kalau orang melihat dari sudut hierarki need of Maslow, kebutuhan akan kebersamaan, prinsip belonging gitu. Kita ini kan makhluk sosial. Dan jangan lupa deh, penyakit itu 15% karena faktor sosial. Misalnya orang sakit karena apa? Hubungan keluarga nggak baik, hubungan dengan tetangga nggak baik. Itu juga bisa karena membuat orang itu merasa terasing. Kalau orang itu kaya raya tapi terasing dari lingkungannya, sebagai makhluk sosial kita terluka deh. Terluka. Nah, jadi Banjar itu membuat orang tidak kehilangan bagian dari kehidupannya yang penting yaitu sebagai makhluk sosial. Ya, karena golongan primata itu kan bukan golongan yang hidup sendirian. Primata di masa lalu, ya monyet-monyet, golongan kera-kera itu, dan kita ini kan secara itu kan mendekati kelompok-kelompok primata itu. Secara ini kita di masa lalu lah gitu. Sehingga kita memang membutuhkan kehidupan sosial. Nah, jadi seperti yang dia tanyakan tadi itu, ternyata orang tua tuh merasa bahagia ketika diberikan kesempatan untuk ngomong cucu. Di luar negeri karena kesempatan itu sebagian hilang, orang-orang tua mulai merasa dirinya tidak berguna. Bahkan dulu pernah nonton di Inggris itu ada komunitas orang tua yang diberikan terapi berupa memelihara anak ayam. Sehingga dengan memelihara anak ayam, mereka menjadi berguna. Kalau dia masih ingat di Jepang itu bukan orang tua lagi yang memelihara anak ayam. Masih ingat enggak, Dek? Apa namanya boneka? Bukan boneka, program lagi itu. Program di HP. Tamagotchi. Ya kan kalau nggak dikasih makan mati kan. Bahkan itu benda mati loh. Benda mati dia merasa terikat sekali. Wah, saya belum kasih makan, belum memandikan. Ya saya juga Pak punya kucing, saya cek CCTV. Iya itu tadi. Iya Pak. Ya, nah orang Bali nggak double. Yang dulu ya. Melihara ayam, melihara kucing, melihara anjing. Jadi mereka merasa terus berguna. Ditambah tambahan cucu lagi yang harus mereka rawat. Nah, satu lagi deh ya. Orang-orang tua dulu, kalau di Amerika, di Eropa lah, dia pasti pernah lihat film-film di mana orang tua dulu tuh menyulam ya, Pak. Bikin baju hangat, entah untuk cucunya, entah untuk dirinya. Itu kan membunuh waktu supaya tidak sia-sia. Nah kalau orang Bali apa ya? Dia nggak menyulam. Ibu dia dulu menyulam untuk dijual, baju renda namanya. Sekarang sudah nggak lagi. Tapi dia bikin canang, gitu. Dia bikin canang. Ketika dia bikin canang itu kan sama juga begini. Oh iya benar Pak. Nah, Ibu saya suka sekali. Nah, itulah meditasi orang Bali. Meditasi yang disiapkan untuk orang Bali. Nah, kegiatan bikin upacara itu ada tuasan namanya. Itu kan meditasinya orang-orang tua. Karena mereka bisa fokus pada sesuatu yang berguna daripada bengong-bengong mikirin apa gitu. Mikirin masa depan yang menjelang kematian. Ya, ketika kita sudah tidak ada pekerjaan, pensiun, sudah kehilangan jabatan, kehilangan kekuatan tubuh gitu. Orang mudah mengalami stres deh. Tapi begitu dia disuruh meditasi, tentu akan gimana gitu.
Tapi kalau mereka disuruh ngerjakan sesuatu, mereka nggak sadar itu meditasi. Mereka fokus mengerjakan ini. Ya, kalau enggak, mereka tangannya bisa terluka. Nah, itulah yang dilakukan sehari-hari oleh orang Bali dulu. Nah, kalau kita anak muda baru nikah, pekerjaan harus dikerjakan, sementara ada kegiatan upacara yang harus disiapkan upakaranya atau bantennya. Kalau koordinasinya bagus dengan orang tua, nanti orang tuanya dapat pekerjaan. Pekerjaan itu bukan pekerjaan menggantikan ini loh. Bukan pekerjaan menggantikan kewajiban anak. Tapi itu pekerjaan spiritual. Kalau orang-orang tua benar-benar mengerjakannya dengan tulus, itu sebenarnya cara dia terhubung dengan Tuhan. Karena dengan membuat upakara atau banten atau sesajen itulah orang-orang tua yang tidak ada kerjaan keluar rumah lagi. Dia sedang terkonek. Karena dia sedang mempersiapkan persembahan kepada Tuhan. Anaknya mempersiapkan persembahan berupa materi, berupa penghasilan untuk keluarga. Sementara orang tua mempersembahkan itu doa. Untuk siapa namanya? Untuk Tuhan. Walaupun kemudian yang sebaiknya maturan itu menghaturkan sesajen itu ya anaknya. Karena mereka yang akan bekerja. Sembari dia menghaturkan persembahan, dia juga berdoa untuk dirinya agar selamat di jalan, agar bisnisnya bagus. Sebenarnya semua mendapatkan pekerjaan yang tepat. Kalau bersinergi ya Pak? Kalau bersinergi. Tapi kalau nggak harmonis antara menantu dengan mertua. Iya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang tua dulu itu dengan upacara itu sedang mengundang anak, menantu, dan para ipar itu untuk apa? Untuk harmonis satu sama lain. Ya, karena hanya dengan kehadiran Tuhan sebagai sesuatu yang layak disembah, diberikan persembahan, mereka jadi harmonis dengan cara gitu deh. Sebenarnya kalau kita melihatnya ke dalam kan. Tapi kan sekarang banyak orang nggak melihat dalam tentang hal itu. Yang mereka lihat apa? Beban. Yang mereka lihat beban. Padahal ini beban sekali ini katanya. Padahal sore-sore sepulang kerja, dia pergi fitness ngangkat beban. Tapi dia nggak menyebutnya beban. Iya, benar Pak. Mungkin karena tidak ada maknanya sih. Pemaknaannya belum ada ya Pak ya? Iya, karena mereka nggak bertanya juga. Karena makna itu kan baru terkupas kalau kita mau mencari tahu. Upacara, upakara, tradisi, itu seperti buah. Tapi jangan bicara tentang buah yang masam, buah yang pahit, buah yang manis gitu. Kalau gitu gampang sekali akan mengatakan, oh ya tradisi ini sudah seperti buah yang masam, nggak usah dipakai gitu kan. Atau buah yang busuk, bukan. Lihat dia sebagai buah yang artinya apa? Kalau ingin mendapatkan isinya, jangan lupa mengupas. Mengupas kulitnya, baru dapat isinya. Ya, kalau yang dilihat adalah, oh ini buah mentah, udah nggak layak dipakai. Ini buah busuk nggak layak dipakai gitu. Itu yang sering dipakai orang. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan tradisi-tradisi dulu. Padahal kalau mau dikupas lebih dalam, ternyata ada muatan tertentu untuk menjaga keharmonisan. Iya Pak. Ya. Saya juga sadar sih Pak soal itu di generasi saya ke atas mungkin ke bawah mungkin ya Pak. Sudah mulai menggirkan tradisi kali ya, mungkin karena tidak dianggap keren gitu di kalangan saya. Mungkin nextnya saya mau ngebahas soal itu Pak Wayan. Nah Pak, kalau saya mau ngebahas soal orang tua ke anak lagi nih Pak, saya juga sering cerita sama teman-teman yang orang tuanya udah nggak ada gitu ya Pak ya. Mereka tuh sering merasa menyesal lah karena belum sempat merawat orang tua, membalas perhatian orang tua. Sebelum itu semua terlambat gitu ya Pak ya. Ada nggak sih Pak pendapat Bapak tentang hal ini Pak? Ya, kenapa banyak orang kemudian mengalami penyesalan seperti itu? Nggak bisa juga sepenuhnya disalahkan kepada si anak. Karena seringkali hubungan yang tidak baik juga bisa dimulai dari orang tua. Yang sebagai seorang anak, tentu teman-temannya juga anak. Jadi para orang tua, mereka juga mengeluh, sempat mengeluh gitu. Ibu saya terlalu cerewet, susah dikasih tahu, bla 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 segala macam. Sehingga akhirnya hubungan mereka jadi tidak harmonis. Walaupun si anak berusaha untuk membalas, karena dia tahu
sebagai anak saya harus membalas kebaikan masa lalu yang dilakukan orang tua pada saya. Dia tahu itu. Tapi begitu melakukan sesuatu untuk orang tuanya, ya orang tua kadang-kadang itu tadi menyebabkan si anak berada pada posisi dilematis. Membela pasangan hidupnya apa membela orang tua kadang ya. Laki-laki kadang berada pada situasi begitu. Oh gitu ya Pak ya? Ada. Membela menantu apa membela ibu gitu misalnya. Atau ibunya terlalu cerewet. Tapi yang menarik itu begitu orang tuanya akhirnya meninggal, muncul penyesalan. Bukan menyesal karena tidak enggan untuk membalas budi orang tuanya, bukan. Menyesal karena situasi menyebabkan mereka sulit membangun hubungan yang bisa dijadikan kesempatan untuk membalas budi orang tua karena mau ngasih gini, nggak usah, biarkan ibu sendiri gitu misalnya. Ada yang begitu. Ada sih Pak. Sehingga dari sini kemudian yang lihat pentingnya semua orang mempersiapkan. Anak-anak mempersiapkan dirinya menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Orang tua juga harus mempersiapkan dirinya agar ketika menjadi orang tua tidak salah dalam cara berkomunikasi dengan anak-anak. Itu juga penting. Ya, karena kalau salah ya hubungan jadi nggak baik. Apalagi kan kalau kita lihat kan, coba bayangin, saya sering ketemu kasus seperti ini. Ada orang tua anaknya mau nikah. Orang tua merasa bapak atau ibu nggak cocok dengan calonmu itu. Kalau sejak awal dia sudah merasa nggak cocok, dan pada akhirnya kemudian anaknya itu menikah juga dengan orang yang bukan pilihan orang tuanya, kan sudah membangun benih-benih ketidakcocokan di awal. Iya Pak. Ini yang menyebabkan situasi jadi tambah rumit juga. Kan jarang kan, di awal jadi awalnya sudah nggak bagus, tiba-tiba setelah lama jadi bagus, jarang. Seandainya benar kejadiannya nggak bagus, tuh apa kan? Dari dulu tak bilang Apa kan? Ini yang kemudian menjadikan situasi di rumah tetap tidak enak. Lama-lama kemudian apa? Ya mereka yang menikah, udah bikin rumah lain aja dari luar biar nggak terganggu sama orang tua. Tapi ketika hubungan mereka harmonis, menantu itu pasti memilih berada bersama kedua orang tua karena akan memudahkan. Ya, memudahkan anak-anaknya ada yang ngampu kan. Kakek neneknya bisa merawat cucunya ketika mereka bekerja, itu pasti begitu. Tapi ketika kakek neneknya juga tidak belajar menjadi kakek nenek, ini berbahaya juga nih. Jadi ini ajakan buat kita semua, terutama mereka yang siap-siap punya mantu, siap-siap punya cucu gitu. Harus tahu bagaimana menjadi orang tua yang lebih wise bagi anaknya gitu. Dulu anaknya mandiri nggak dikasih, tapi begitu anaknya mulai mandiri bermasalah lagi. Nah ini, sehingga yang yakin anak-anak tuh punya rasa bakti pada orang tua. Karena pernah mengamati juga begini, banyak anak-anak yang tampak nakal di luar. Bahkan dia anak pejabat, anak orang kaya, dia jadi nakal, jadi bandel gitu. Orang menyalahkan mereka, tapi sebenarnya sumbernya adalah kurang cukupnya kasih sayang di rumah. Orang tua sibuk bekerja, ngurusin jabatan dan sebagainya. Si anak diasuh oleh lingkungan. Kalau lingkungannya bagus ya tidak masalah. Tapi kalau lingkungannya salah, berbahaya. Nah, kebanyakan kita tuh menyalahkan diri sendiri. Bukan. Kebanyakan kita menyalahkan anak. Lupa bahwa itu mungkin disebabkan oleh faktor hubungan yang tidak baik. Ketika anak sedang masa-masa di mana dia harus dibimbing untuk menjadi mandiri. Mandiri tanpa melepaskan tanggung jawab dan kasih sayang kepada orang tua. Gitu sih, Dek. Makasih Pak Wayan. Point of view-nya banyak sekali Pak. Pak, boleh nggak ya Pak kalau misalnya saya tahu point of view orang tua itu seperti apa sih? Dan harus seperti apa sih jika merasa terluka atau sedih gitulah ya pada anaknya. Banyak orang tua yang terluka gara-gara tidak siap kehilangan anak.
Sebelum kita lanjut videonya, saya mau nginfoin sesuatu yang sangat penting buat teman-teman yang sedang ada dalam perjalanan penyembuhan diri. Saya dan Pak Wayan Mustika akan mengadakan webinar spiritual bertemakan cara memutus karma keluarga. Webinar ini lahir dari keresahan banyak jiwa yang merasa terjebak dalam pola keluarga atau pasangan yang berulang, entah itu luka batin, konflik, atau nasib yang terasa diwariskan. Jadi webinar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang karma turunan dan dampaknya, memberikan pemahaman dan solusi spiritual untuk memutus pola negatif dalam keluarga, membantu generasi muda menyembuhkan luka leluhur tanpa menyalahkan masa lalu. Acara ini diadakan di 29 Agustus tahun 2025 melalui Zoom meeting. Dan silahkan daftar webinar dengan klik link di deskripsi ya. Segera daftar karena slotnya terbatas. Terima kasih. Orang tua harus siap kehilangan anak, tanda petik ya. Kehilangan itu artinya begini. Kehilangan kekuatan untuk terus-menerus menguasai anaknya, tanda petik. Kan sering orang tua tuh marah. Dulu lo kamu penurut, sekarang kok begini. Mereka lupa anak itu sudah harus diizinkan mengaktualisasikan dirinya yang mungkin berbeda dengan apa yang diinginkan orang tua. Ya. Bahkan kadang-kadang orang tua marahnya begini, kamu baru masih hijau, nggak tahu apa-apa gitu. Yeah. Sudah merasa lebih hebat dari orang tua gitu. Kalau bapak, menurut yang beda. Justru anak tak suruh begini, kamu harus lebih hebat dari bapak. Karena kalau kamu tidak lebih hebat dari bapak dalam beberapa hal yang kamu pelajarin gitu, maka yang terjadi itu apa? Bapak gagal. Ya. Bapak ini berhasil jadi dokter. Kenapa berhasil jadi dokter? Karena itu adalah keberhasilan orang tua. Ibu buta huruf, bapak cuma tukang kayu, bapak jadi dokter. Berhasil. Terus kalau bapak jadi dokter, kamu nggak lebih hebat dari bapak, walaupun nggak harus jadi dokter kan. Misalnya dia apa yang dia suka, pebisnis atau apa, terserah. Pokoknya lebih hebat. Setidak-tidaknya menjadi dirimu sendiri yang lebih hebat dari sebelumnya gitu. Nah, itu jauh lebih penting bagi tiang ketimbang kamu itu sudah sedikit-sedikit sudah merasa lebih hebat. Nah, itu berarti kita salah paham tentang dunia parenting gitu. Ya, karena tantangan mereka ke depan itu akan berbeda dengan tantangan orang tua. Ini pesan penting sih bagi orang tua supaya tidak merasa harus lebih ini gitu. Wah. Ya. Iya Pak, iya Pak Wayan. Sebentar Pak. Ada yang mau ditanya nggak? Misalnya, sebenarnya dekat sama orang tua, kita nggak bisa mengekspresikan itu sama orang tua. Nah, ada lagi kasus begini nih Dek. Yang pernah didatangin anak muda ke sini yang mau menikah. Sebenarnya dia ingin curhat sama orang tuanya, ingin menyampaikan apa isi hatinya, ingin menyampaikan apa yang dia inginkan di masa depan bagi dirinya sendiri. Gitu. Bukannya orang tuanya mau mendengarkan, dia baru ngomong satu, ibunya, orang tuanya, itu ngomong sudah 10.000 kata. Sehingga akhirnya dia yang ingin curhat malah harus diam, harus menahan diri untuk tidak menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Nah ini, terus bagaimana dalam hal seperti itu? Saya ajak dia untuk mengubah sudut pandang. Saya ajak begini, adik tamatan apa? Sarjana. Ibu tamatan apa? Nggak tamat. Oke. Yang harusnya lebih mengerti orang yang berpendidikan apa yang pendidikannya lebih apa kurang daripada kamu. Saya harusnya lebih mengerti. Ya sudah. Kalau kamu yang harus lebih mengerti, udah maklumi orang tua begitu. Tetapi kamu bisa curhat kepada orang lain. Bisa kepada bapak, kalau bapak mau mendengar. Atau kalau bapak tidak mau mendengar, ada juga nih bapaknya nggak mau mendengar, ibunya yang mau mendengar. Ada macam-macam. Gitu. Kamu curhat aja sama ibu, kalau bapak nggak mau mendengar. Kalau mereka nggak mau mendengar, udah bicara sama kakek nenekmu. Kalau kamu ingin kakek nenekmu yang marahin ibumu, biar kakek nenekmu yang marahin ibu. Nah artinya begini. Tapi apa yang Tiang obrolkan ini sebenarnya penting juga sebagai bahan renungan bagi orang tua. Agar menyiapkan waktu, menyiapkan masa di mana akan tiba saatnya orang tua itu lebih banyak mendengar daripada bicara.
Lebih banyak mendengar daripada bicara. Karena dulu pun kita ketika sebelum jadi orang tua, pasti ingin didengar juga sama orang tua. Masa setelah kita jadi orang tua, kita nggak mau mendengar anak kita? Harusnya orang tua itu jauh lebih berpengalaman. Artinya begini, orang tua pernah menjadi muda, tapi anak muda belum pernah jadi orang tua. Ketika orang tua pernah jadi muda, dia tahu bagaimana rasanya menjadi anak muda yang ingin didengar. Pada saat dia yang jadi orang tua harus maklum juga, anak ini ingin didengar, sehingga harus menyiapkan waktu. Ya, itu yang sering lakukan sama anak. Gitu. Ya, ketika dia mau bicara, dia dengerin, semua taruh HP, semua taruh dengerin. Tidak menjudge apapun. Kemudian mengatakan, ya nanti kalau ada yang mau diperbaiki, perbaikin. Kalau enggak ya sudah, jadi diri sendiri. Gitu. Belajar untuk membuat dia tetap bangga pada dirinya sendiri. Gitu. Kenapa gitu deh? Karena dia juga dibesarkan dengan cara yang sama dulu. Ya, yang sama dalam arti apa? Nah, orang tua itu membebaskan dia gitu. Mau belajar kayak apa terserah, belajar apa saja terserah gitu. Jadi walaupun usaha sendiri kan, pergi ke sekolah-sekolah di perpustakaan orang baca buku, ke rumah orang yang kaya-kaya untuk pinjam buku biar baca aja di situ deh. Orang tua membiarkan karena orang tua nggak mampu belikan buku sebanyak itu gitu. Jadi satu hal yang pelajarin dulu adalah diberi kebebasan untuk mandiri itu luar biasa. Makanya setidak-tidaknya Tiang harus mengizinkan juga anak belajar mandiri tanpa memaksa. Tiang lebih suka memberikan kesadaran, ya bukan karena paksaan. Karena sesuatu yang paksaan ya berat juga. Kayak gitu sih deh. Setungkara, terima kasih Pak Wayan. Ya. Cerita Pak Wayan jadi ngingetin saya sebagai anak ke orang tua sih Pak. Kayak Astungkara orang tua saya juga selalu memberikan kebebasan. Selalu membiarkan saya untuk membicarakan hal-hal yang tidak mudah gitu ya Pak. Sama seperti konten-konten saya mungkin yang ngebahas soal perempuan di Bali yang cukup kontroversi, terus ngomongin apapun itu ya. Orang tua saya tuh open untuk terbuka aja ngomong itu gitu. Itu hal yang biasa buat saya sama orang tua. Yang tema perempuan Bali. Perempuan Bali itu Pak. Yang baca komen-komennya. Gitu. Ya. Mereka nggak tahu bahwa yang bicarakan adalah hal yang sifatnya umum. Umum yang terjadi di Bali itu memang seperti itu. Artinya apa? Wanita juga dihormati. Umum. Tapi bahwa di beberapa keluarga secara internal itu ada yang begini, ada yang begitu. Iya juga. Tapi itu kan urusan internal. Pengajarannya kan nggak seperti itu. Pengajarannya nggak seperti itu. Pengajarannya itu menyamaratakan. Wanita dihormati. Memang itu penyamarataannya. Bahkan ada ajaran agama di bagian sastra itu mengatakan begitu, seperti itu. Kitab suci mengatakan tempat di mana wanita dihormati, di sana akan menjadi rumah yang penuh suasana surga. Memang begitu, gitu. Bahwa kemudian ada yang tidak seperti itu, nah itu urusan pribadi, urusan dia sebagai sebuah keluarga. Jangan dijadikan kondisi umum gitu. Kondisi umum nggak kayak gitu. Iya Pak Wayan. Saya sadar sih. Sebenarnya pasti pengetahuan kita atau kitab suci atau ajaran pasti itu baik ya Pak. Pasti baik. Tapi yang menjadi masalah tuh biasanya personalnya, biasanya perorangannya, mungkin hubungan antara orang tua dan anak juga gitu ya Pak ya. Iya Pak Wayan. Kan masing-masing urusan pribadi itu. Saya nggak mencampuri urusan pribadi. Iya Pak Wayan. Tapi secara umum nggak ada diajarkan seperti itu. Belum pernah yang lihat ajaran agama mengajarkan nomor 2 kan wanita. Nah, Iya Pak. Ya mungkin itu sebenarnya personal yang punya ego, yang mungkin menyalahkan ajaran kita yang baik gitu. Tidak mengikuti mungkin aja, bukan tidak mengikuti. Banyak orang tua yang berekspektasi ke anak gitu ya Pak ya. Berekspektasi pingin menjadi anak yang ideal versi mereka, yang sukses versi mereka gitu. Tapi kan mungkin anak itu punya bakat sendiri, punya potensi itu sendiri gitu, dan akhirnya mungkin
kita sebagai anak ngerasa tidak diterima gitu ya, ngerasa sedih, ngerasa tidak disupport sama keluarga. Dan sebenarnya kan keluarga itu fondasi kita ya Pak gitu, orang tua fondasi kita gitu. Nah itu tuh seperti apa sih baiknya? Apakah kita sebagai anak harus memberi pengertian atau harus apa ya Pak sebaiknya Pak orang tua yang? Nah kalau orang tuanya bisa diberi pengertian, beri pengertian. Tapi kan kebanyakan orang tua susah diberi pengertian karena mereka juga nggak belajar ilmu parenting kan. Walaupun mereka sadar, terutama di Bali, mereka sadar anaknya itu adalah reinkarnasi dari siapa. Sudah jelas. Kalau reinkarnasi dari kakeknya, dari neneknya, atau dari siapapun itu, tentu dia akan membawa sifat-sifat dari roh yang reinkarnasi. Ketika ada di dalam tubuh tertentu, tubuh anak kita, tentu dia mempunyai visi dan misi yang tidak sama dengan kita. Logika berpikir aja begitu. Suami dan istri aja bisa berbeda visi dan misinya gitu, apalagi dengan anak. Makanya Khalil Gibran kalau tidak salah tuh sampai menulis, anakmu bukanlah anakmu. Sekalipun dia lahir darimu, tapi dia bukan diciptakan olehmu gitu. Dari bahasa gitulah, jangan lupa. Jadi artinya apa? Seorang ibu dan orang tua itu hanyalah pasangan yang diberkahi untuk dilewati oleh lahirnya roh ke dalam tubuh baru. Tapi tidak berhak mengubah takdir yang dipilih oleh sang roh itu dalam tubuh si anak itu. Tugas kita menemani dia. Menemani untuk apa? Kalau dia harus menjadi ini, maka dia harus menjadi seperti yang ditakdirkan oleh semesta ini. Tugas kita menemani begitu. Ya, tidak boleh memaksakan itu. Karena banyak kejadian di mana anaknya dipaksakan mengikuti apa keinginan orang tuanya. Hasilnya malah tidak bagus deh. Ya, tidak bagus. Ada orang yang dibiayai sampai 1 M untuk bisa kuliah di kedokteran gitu. Tapi dasar dia memang passionnya bukan di situ. Uang habis untuk biaya itu. Kemudian dia tidak serius belajar gitu. Nah, ini yang perlu diketahui juga sama orang tua. Kadang-kadang orang tua suka ngebanggain juga. Ngebanggain dalam arti begini. Oh, anak saya juara 1, anak saya juara 1. Lama-lama apa? Anak itu bisa begini loh deh, bisa merasa apa ya? Itu sebuah kewajiban, sebuah hal yang harus dia dapatkan. Nanti kalau saya nggak dapat juara 1, nanti orang tua saya nggak bangga lagi sama saya. Gitu. Nah, dia yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak pernah ngurus gitu deh. Mau setiap tahun juara dia nggak tahu, nggak mau tahu. Yang dia lihat. Udah kasih sodorkan raport, ditandatangan udah, dibaca juga enggak. Ya pulang-pulang membawa juara, piagam juara tuh. Bapak nggak pernah ngurus itu. Nah, karena bapak nggak pernah ngurus, jadi rasa bangga itu menjadi milik sendiri. Jadi milik sendiri. Ya, tapi nggak tahu juga di balik itu mungkin bapak cerita juga nggak tahu. Tapi dia menyembunyikan itu dan membuat yang tidak merasa terbebani harus jadi gini supaya orang tua bangga gitu. Karena apapun diterima apa adanya gitu. Juara enggak juara biasa aja mereka gitu. Nah itu contoh deh. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh orang tua gitu. Anak itu DNA-nya tidak sama dengan kita, walaupun ada ciri-ciri yang mirip. Nggak sama, DNA orang kan nggak sama. Kalau DNA saja sudah tidak sama, berarti hidup mereka juga pasti tidak akan sama dengan kita. Mungkin mirip ya, tapi jangan memaksa harus sama. Karena anak itu bukan cermin kita. Cermin dalam arti 100% sama gitu. Tapi dia bisa menjadi refleksi dari cara kita mengajarnya gitu. Cara kita mendidiknya. Kayak gitu sih. Terima kasih, Pak Wayan. Ada yang bilang juga anak itu adalah cerminan dari orang tua kita gitu ya Pak ya? Ada yang bilang begitu deh. Cerminan itu dalam artian mungkin gini Pak, kayak cara berpikir, kebaikan-kebaikannya dan pribadinya itu adalah hasilnya
didikan orang tua. Di satu sisi seperti itu. Ya, Pak, ya. Tapi jangan berharap anak itu harus persis sama. Jangan memaksakan ya Pak. Begitu kita bercermin yang kita lihat anak itu adalah saya, bukan. Itu ego ya Pak. Iya, itu ego. Jadi anak itu adalah cermin dari orang tua. Yang dimaksud bukan sedetail itulah. Apapun adanya dia persis sama denganku, ya nggak bisa. Iya Pak. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan itu adalah data-data yang masuk ke dalam pikirannya untuk menjadi bahan dia bertumbuh dan berkembang sendiri. Mungkin kita sebagai orang tua hanya memberikan 50% data-data yang berguna buat dia. Sisanya dia akan dapatkan dari orang lain dan dari kehidupan ini. Dari sana saja sudah kita tahu kan. Kita tidak mungkin sama gitu. Anak-anak kan mendapatkan data-data lain untuk pengetahuan di otaknya itu kan dari sekolah, dari lingkungan di sekolah, dari teman-temannya gitu. Misalnya dia meniru apa yang dilakukan temannya. Sementara temannya adalah refleksi dari orang tuanya di rumah. Jadi si anak kita tuh meniru apa yang dihasilkan dari orang tua orang lain kan. Jadi nggak sepenuhnya kita gitu. Nah, itulah saatnya kita siapkan mereka perisai kebijaksanaan. Nah, kalau anak dia ngajarkan di situ. Naik motor, ajarin pelan-pelan, naik motor pelan-pelan. Sambil mengamati. Ada mobil buang sampah sembarangan, lihat dek. Nah, nanti kalau adik kaya raya dan punya mobil, jangan kayak pengemudi mobil itu. Ya, rugi nanti kaya raya, buang sampah aja nggak bisa, gitu contohnya gitu. Yang ngajarkan dia hal-hal yang buat dia di masa depan itu nggak boleh. Ya, mana yang boleh, mana nggak, harus diajarkan juga. Supaya nanti ketika dia ketemu teman-temannya, dia tahu, ini boleh saya tiru, ini nggak boleh saya tiru. Kayak gitu deh. Jadi punya dasar ya Pak ya, dasar kebaikannya itu ya Pak ya. Yang menjadi bekalnya lah. Saya nggak pernah mengajarkan, ini jangan, itu jangan, bukan. Nilainya ya Pak ya? Ya, jangan ini, jangan itu kan kita melarang ya Pak ya? Melarang. Dia yang kasih dia, ini nggak bagus, itu bagus. Kalau melakukan ini akibatnya, melakukan ini akibatnya. Nanti biarkan dia dengan kesadarannya tahu. Dia memiliki kesadaran untuk tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Biarlah dia yang tahu. Mungkin dia mau tanya pertanyaan terakhir ya Pak ya, tentang topik ini ya Pak. Gimana ya Pak, mungkin pesan-pesan Bapak untuk orang tua dan anak yang mungkin tidak harmonis dan renggang gitu ya Pak ya. Dan mungkin di sini saya ingin tahu dari sisi orang tua gitu. Gimana cara menerima keikhlasan ke anak-anaknya atau mungkin anak ke orang tua, gimana caranya jangan lupa sama orang tua gitu. Prinsip itu begini deh ya. Yang pernah benar-benar bersatu, itu bukan yang cukup lama bersatu, itu bukan suami istri, bukan. Yang pernah benar-benar lama bersatu itu adalah anak dan orang tua. Anak pernah ada bersama ibunya di dalam kandungan selama 9 bulan, 10 hari, 7 hari. Bahkan ketika menjadi benih-benih, mereka sama-sama pernah menyatu dalam diri ayah dan ibunya. Jadi keharmonisan dengan orang terdekat itu yang jauh lebih penting gitu. Makanya kalaupun di luar sana kita punya banyak orang yang membenci kita, jangan sampai ada kebencian di antara anak dan orang tua. Karena orang tua itu adalah tempat pulang. Apa ya? Akan tiba saatnya ketika orang tua harus pergi, dia membutuhkan anak-anaknya. Akan tiba saat di mana orang tua itu pernah membutuhkan kehadiran anak-anaknya. Jadi di awal sekali orang tua membutuhkan kehadiran anak-anaknya. Setelah nanti orang tua juga membutuhkan kehadiran anak-anaknya ketika dia meninggal. Anak-anak juga membutuhkan kehadiran orang tua. Kalau enggak, mereka enggak ada yang merawat. Jadi keharmonisan dalam keluarga itu yang utama. Itu yang utama. Ya, jangan sampai di luar punya banyak teman, tapi hubungan dengan orang tua nggak beres. Ya, atau
banyak orang tua bisa didengar oleh banyak anak-anak di tempat dia bekerja, tapi anaknya sendiri gak harmonis dengan dirinya. Nah, ini berbahaya gitu. Ada yang mengatakan begini, jangan sampai anak singa di hutan sana dielus-elus, anak sendiri di rumah dibentak-bentak. Ya, jangan sampai seperti itu. Alangkah lebih bagusnya secara internal dulu hubungannya baik, baru meluas. Bunga itu mekar dari dalam, bukan dari luar. Keindahan itu mekarnya dari dalam, bukan dari luar. Sehingga cinta kasih, keharmonisan itu mekar dari dalam diri kepada pasangan, kepada keluarga kecil, kepada keluarga yang lebih luas, kepada lingkungan, dan seterusnya. Makanya negara kenapa susah harmonis? Karena di dalam masing-masing keluarga itu mereka pun tidak harmonis. Itu sih penyebabnya. Setelah itu mereka menyalahkan semuanya, semua disalahin. Padahal di dalam aja nggak harmonis gitu. Kira-kira begitu deh. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Ya. Ini menjadi refleksi saya juga sih Pak, dan saya harap bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya. Saya sempat membaca artikel Pak tentang judulnya nih ya, saya baca ini di Naksa. Paradoks Indonesia, negara religius tapi nakal. Jadi ada artikel yang membahas tentang topik ini, bahwa masyarakat kita itu sangat memegang agama dalam kehidupannya. Negara kita juga menjadi negara yang paling korupsi, mungkin salah satu paling korupsi sedunia. Kekerasan, intoleransi, dan bahkan manipulasi atas nama agama.